Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadithi syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai malam hari ini masih memberikan banyak sekali kenikmatan-kenikmatannya kepada kita, baik itu nikmat iman dan nikmat Islam yang merupakan syarat mutlak bagi seorang hamba untuk menjadikan amal kebaikan-kebaikannya menjadi amal soleh. Jadi kebaikan-kebaikan yang dilakukan seorang hamba ini umum Bapak ya, baik seluruh manusia, maka akan bernilai amal soleh jika didasari oleh iman dan Islam. Sebesar apapun amal itu, sebanyak apapun menghabiskan waktu, biaya, tenaga, tapi tidak didasari Islam, iman, maka sia-sia. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan kalau tidak salah. Wa qatimna ala amilu faja'alnaha haba'an mansura. Kami datangkan apa yang mereka amal di dunia. Wa qatimna ma'amil. Jadi amal perbuatannya orang-orang kafir didatangkan banyak kebaikan-kebaikannya. Faja'alnaha haba'an mansura, tetapi dijadikan seperti debu-debu yang terbang. Jadi itu nikmat iman dan Islam luar biasa. Meskipun kita beramal seberat biji zarrah, kalau didasari iman dan Islam, bisa jadi itu menyelamatkan kita dari api neraka dan memasukkan kita ke dalam surga. Amin. Karena kadang-kadang yang sedikit itu ikhlas, yang sedikit itu tidak diperhitungkan. Oh ternyata malah pahalanya luar biasa. Yang banyak-banyak itu kita terus besar kepala, merasa paling berjasa dan seterusnya. Lah itu yang akan menggerogoti nilai amal kita. Juga nikmat sehat, nikmat waktu luang. Kalau kita mau bertanya atau ingin mengetahui betapa bermaknanya nilai waktu, 1 detik tanyakanlah pada para atlet lomba lari. Ya, kesandung 1 detik itu kalah. Kita mau tahu betapa berharganya nilai 1 menit, tanya mereka yang terlambat tiket kereta. Tiket berangkat masih itu nggak mungkin 1 menit dia akan lari masuk pintu, nggak mungkin. Pintunya sudah otomatis nutup ya. Kalau kita mau tahu betapa berharganya waktu, ya itulah. Padahal waktu kita banyak sekali Pak, luar biasa. 24 jam sama ya. Ada yang 25 sudah tutup Pak. Buka 25 jam sudah nggak ada ya, sudah dikukut kayaknya, menyalahi kodrat itu. Yang lain buka 24 jam, dia buka 25 jam ya. Akhirnya tutup, sudah ditutup warung Madura yang perempatan RCTI buka 25 jam. Yang lain 24 jam, dia 25 jam.
Kalau kita mau tahu betapa berharganya kesehatan, tanyalah pada mereka-mereka yang sakit. Pak, sekali-kali berkunjung ke rumah sakit ortopedis itu Pak, Masya Allah. Yang kakinya bengkok, yang tangannya bengkok gitu, yang nggak bisa jalan ya. Yang telapak kakinya panjang sebelah, Masya Allah loh sekalian. Telapak kaki panjang sebelah, itu dioperasi. Ya, atau yang kakinya tinggi sebelah, kita semuanya normal, Masya Allah. Nikmat kita itu luar biasa. Maka sekali lagi jemaah sekalian mati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita itu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Maka ya tadi setiap hari itu harus selalu meningkat syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sakit, kalau kita kena musibah, kalau kita mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, ketahuilah bahwa penyakit, musibah, dan sesuatu yang tidak menyenangkan itu lebih sedikit daripada yang menyenangkan dan membahagiakan. Sebagaimana dulu Urwah bin Zubair kehilangan satu anak, kehilangan satu kaki dalam waktu yang sama. Sahabat-sahabatnya datang, wahai Urwah, kami turut bersedih kau atas kehilangan kakimu, kami turut berduka atas kehilangan anakmu. Saya punya 7 anak, diambil satu masih 6, bukankah masih banyak yang tersisa? Saya punya 4 anggota badan gerak, 2 tangan dan 2 kaki, diambil satu, bukankah masih 3? Selalunya yang diambil Allah itu lebih sedikit, yang disisakan masih banyak. Untuk apa kalian berduka? Kalian turut bersedih, bergembira. Masya Allah. Jemaah sekalian umat Allah Subhanahu wa taala, maka dalam sebuah riwayat hadis bahwa ketika ada seorang hamba diambil salah satu anaknya, yang terucap oleh dia pertama kali, Alhamdulillah. Ada Pak orang kena musibah di sini ngomong Alhamdulillah. Nangis dulu innalillah baru Alhamdulillah mungkin ya. Tapi hamba ini ketika anaknya semata wayang diambil, dia mengucapkan Alhamdulillah. Allah bertanya kepada malaikat, apa yang dikatakan hamba itu ketika buah hatinya diambil? Dia memuji Engkau ya Allah, Alhamdulillah. Bangunkan untuk dia sebuah rumah di surga, namanya Baitul Hamdi, rumahnya orang-orang yang suka bersyukur. Masya Allah. Jadi jemaah sekalian umat Allah Subhanahu wa taala, maka kalau dalam kondisi apapun ketika kita ditanya bagaimana kabarmu, Alhamdulillah. Kalau kurang baik, Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam kondisi apapun. Nah, itu kalau ada kita tanya kepada saudara kita, gimana kabar? Alhamdulillah ala kulli hal. Kok ada ala kulli halnya? Berarti ada sesuatu ini. Anda sakit? Enggak. Istri sakit? Enggak. Nah terus penyakit kantong begitu misalnya. Insya Allah segera dibantu Pak ya. Jamaah sekalian umat Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita. Sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menggunakan nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat umur yang panjang itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwa thalabul ilm itu bagian daripada ibadah. Kita pernah belajar kemudian mengulang, itu bernilai tasbih. Walaupun kita sudah pernah belajar kemudian mendengar lagi, mengulang lagi, itu tetap bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian wis tahu tak mulih wae. Ya, kita bermajelis di sini apalagi ini di dalam masjid, Masya Allah, akan mendapatkan 4 hal. Ya. Kita kan duduk di sini, ya, tadarasun al-Qur'an. Ya. Kata Rasulullah, ketika ada suatu kaum berkumpul di masjid dan dia tadarasun al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, akan diturunkan kepadanya ketenangan, akan dicurahkan kepadanya rahmat, ya. Kemudian dinaungi para malaikat. Yang ketiga, yang keempat, dibangga-banggakan di depan para malaikat. Jadi anzalat alaihi musakinah, kita akan tenang hatinya. Yang punya hutang, kalau duduk di sini tenang kok ya. Kalau pulang baru keling-kelingan hutangnya ya. Tenang kok insya Allah. Kemudian kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, curah rahmat. Yang ketiga, dinaungi oleh malaikat. Apa fungsinya dinaungi malaikat? Nah, ini sudah ada atap-atapnya. Malaikat menaungi kita, maksudnya mereka mendoakan kita. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampuni dia,
ya Allah rahmati dia. Malaikat mendoakan selama kita bermajelis di sini. Yang terakhir adalah kita dibangga-banggakan di depan para malaikat. Si fulan duduk di majelis tidak ngantuk lagi, masya Allah. Dibanggakan di depan para malaikat. Jemaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala, semoga ini sebagai ma'dziratan. Apa itu ma'dziratan? Bentuk alasan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kamu diberi nikmat sehat untuk apa? Diberi nikmat waktu dong untuk apa? Saya gunakan untuk ibadah, saya gunakan untuk ngaji, saya gunakan untuk belajar dan seterusnya. Itu sebagai alasan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena umur kita akan ditanya untuk apa, waktu kita ditanya untuk apa. Setelah berilmu, amalkan ilmu itu. Kita lanjutkan. Kemarin sudah kita bahas tentang wa amma man khaffat mawazinuhu, dan apapun orang-orang yang ringan timbangan amal kebaikannya. Ada orang-orang yang ringan timbangan amal kebaikannya itu kalau dalam surat Al-A'raf ayat 9 itu wa amma man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yadhlimun. Orang-orang yang ringan timbangan amal kebaikannya, mereka adalah orang-orang yang rugi di hari kiamat. Bima kanu bi ayatina yadhlimun, karena mereka menzalimi ayat-ayat kami, tidak mengimani, tidak membenarkan, tidak mengamalkan. Ya. Nah, rugi ini kemarin sudah kita bahas. Ada yang rugi total, yaitu orang-orang kafir. Karena amal mereka sama sekali tidak berguna. Falanuqimu lahum yaumal qiyamati wazna dalam surat Al-Kahfi. Tidak ditegakkan, tidak dipancangkan timbangan. Kenapa? Ya mereka amalnya sudah tidak berbobot. Tidak ada nilainya. Ditimbang pun tidak ada mananya. Bahkan sudah dibalas di dunia. Ya. Jadi kita kemarin membahas satu hadis bahwa orang kafir itu ketika beramal, maka Allah yut'imuhu fid dunya. Allah akan membalasnya dengan memberi makan Pak di dunia, Pak. Rendah sekali standarnya. Jadi dia melakukan kebaikan-kebaikan apapun itu dibalas kontan di dunia. Kata Rasulullah, sehingga ketika sudah dibalas di dunia, di akhirat tidak perlu lagi untuk diberi balasan. Tinggal dikasih siksa karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang beriman, balasannya dua kali, Pak. Di dunia mendapat balasan, di akhirat mendapat balasan. Balasannya apa di dunia? Banyak sekali. Kita tetap sehat, berkah hidupnya. Itu balasan-balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dimudahkan untuk mengerjakan amal soleh, itu balasan-balasan dari amal soleh kita yang lain. Wa hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Balasan kebaikan adalah kebaikan berikutnya. Kita sholat maghrib dengan khusyuk, dengan penuh kekhusyuan, kerendahan hati, dengan penuh penghayatan, insya Allah akan dimudahkan mengerjakan sholat ba'diyah maghrib. Insya Allah akan dimudahkan nanti balik lagi untuk sholat isya. Itu balasan daripada kebaikan-kebaikan. Maka jangan sekali-kali kalau kita sudah istiqomah nyoba-nyoba untuk maksiat, betul. Nyoba-nyoba untuk istilahnya belok sedikit. Karena ketika belok sedikit khawatirnya kesleo, nggak sembuh-sembuh, belandang. Maka di antara definisi orang soleh, solehah, yaitu orang yang mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan dan istiqomah di situ. Itu amal orang yang soleh. Ya. Jadi sholat 5 waktu terus dijaga. Ya. Kemudian meninggalkan maksiat terus ditinggalkan. Itu orang soleh. Ataupun dikatakan orang yang kalau dalam pembahasan fikih itu orang yang dikatakan adil. Pembahasan hadis itu riwayat salah satu syarat seorang perawi hadis itu harus adil. Adil itu apa? Bukan kalau membagi sesuatu itu sama, itu tidak harus seperti itu. Adil di sini adalah di sini artinya orang yang selalu mengerjakan perintah Allah kemudian istiqomah, meninggalkan larangannya juga istiqomah. Nah, itu orang yang soleh dan solehah. Jemaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali kepada awal tadi bahwa
orang-orang kafir itu yang rugi total, sementara orang muslim itu ruginya adalah tidak selamanya. Kenapa? Kalaupun dia ringan timbangan amal kebaikannya, kemudian lebih berat timbangan amal keburukannya, harus mampir dulu ke dalam neraka, pasti akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Ya, dia harus mempertanggungjawabkan dosa dan maksiatnya dulu, dibersihkan di neraka. Manusia itu mengalami tamhis. Apa itu tamhis? Tamhis itu penyaringan, pembersihan dosa, mulai dari di dunia. Dengan apa? Dengan sakit yang kita alami, Bapak sekalian. Jadi sakit-sakit yang kita alami, kalau kita sabar, itu menggugurkan dosa. Kemudian dengan kita mengerjakan berbagai macam amal soleh, itu bisa menggugurkan dosa kecil tapi banyak. Kemudian dengan taubat itu menggugurkan dosa besar. Kalau ini belum selesai, nanti di alam barzah. Kalau itu belum selesai, nanti di padang mahsyar. Kalau itu belum selesai, ya sudah, mampir ke dalam neraka dulu, tidak ada syafaat dan seterusnya. Nah, setelah itu selesai, baru dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita adalah orang-orang yang memiliki jalur tol langit, begitu Pak ya. Tidak usah mampir ke neraka dulu, langsung ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Syukur-syukur tanpa hisab, langsung masuk surga tanpa hisab. Karena masih ada peluang insya Allah, selama kita mau. Ya. Padahal kita itu tobat. Nggih. Tapi tetap bisa mampir ke neraka. Lewat. Kalau dalam ayatnya tidaklah wa ma minkum illa wariduha. Setiap kalian pasti akan melewati. Melewati itu ya tergantung, ada yang mampir, ada yang tidak. Karena ketika melewati jembatan sirat ya di situ kan ya, jisrun sirat. Itu di bawah sirat itu ada kalalib. Kalalib itu pengait. Wallahualam bentuknya seperti apa? Yaitu selalu mengait orang-orang yang lewat di atasnya. Ya. Bukan berarti kalau kita pandai silat bisa terhindar dari itu, Pak ya. Itu udah ngaruh ya. Bahkan yang gemoy, yang jalannya pelan tapi amal solehnya luar biasa, insya Allah selamat dari namanya kalalib. Tapi yang lincahnya luar biasa ya, tapi maksiatnya jalan terus, bisa jadi dia yang akan kena kalalib dan masuk ke dalam neraka. Jadi gitu, ketika orang lewat di atas sirat itu ada kalalib. Dalam hadis, saya dulu pernah belajar hadis Abu Jamrah. Hadis Abu Jamrah itu kumpulan hadis riwayat Imam Bukhari, disebutkan begitu orang-orang yang melewati sirat itu nanti akan berusaha dikait dengan kalalib itu. Maka tergantung amal soleh kita. Jadi kalau sudah taubat, insya Allah yang namanya taubat itu akan menghapuskan dosa-dosa. At-taibu minadan bin kaman la dzanba lahu. Orang yang bertaubat dari dosa itu seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa itu. Insya Allah. Syaratnya taubat. Berarti sudah dihapus. Ya, dosa-dosanya sudah dihapus. Kecuali dia baleni lagi, kecuali lagi mengulangi lagi. Ya, harus taubat lagi. Taubat sambel itu Pak ya. Jadi istiqomah. Makanya tadi saya bilang orang soleh itu yang ketika melakukan sesuatu terus istiqomah, melakukan dosa taubat, ya udah istiqomah, setelah itu nggak melakukan lagi, maka dia disebut dengan orang soleh. Tapi kalau berulang kali, ya tetap Allah akan memberikan peluang untuk mengampuninya. Dia maksiat, taubat, ya diampuni. Bukan berarti kemudian jelek, kamu tobat bolak-balik dosa, tobat dosa nggak diampuni. Enggak, tetap Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Tidak bisa disamakan dengan hamba. Ada bagian kesiswaan, santrinya melanggar dihukum, ya tat kopok, melanggar lagi dihukum, ya Pak guru kapok. Akhirnya wislah terserah kamu mau apa. Allah enggak seperti itu. Tetap Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat dan mengampuni hamba-hambanya. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikisahkan oleh Fudail bin Iyad.
Fudail bin Iyad itu setengah 7. Fudail bin Iyad itu pernah belajar dari seorang anak kecil. Ya, saya ta'alam tu sobro. Saya pernah belajar sabar dari seorang anak kecil. Ketika saya berangkat ke masjid, saya melewati di sebuah pintu terbuka, rumah pintunya terbuka, di dalamnya ada seorang ibu sedang marah kepada anaknya, mungkin dijiwit atau diapalah begitulah. Mungkin saking geramnya seorang ibu kepada anaknya. Karena sakit, karena takut, anak itu keluar lari. Ya. Ditutup pintunya oleh ibu, kapomu kapan metu kono. Paling ya pulang, betul ya? Paling ya pulang. Ternyata betul Pak, pulang. Ketika Fudail bin Iyad berangkat itu, anak itu kembali nangis di depan pintu, kemudian ke masjid, sholat, zikir, dan seterusnya, pulang lagi, anak itu masih nangis di depan pintu. Berarti kan lama Pak ya? Ternyata ibunya enggak tega, dibuka pintunya, kemudian digendong anaknya, dibawa masuk. Kata Fudail, seandainya kesabaran kita seperti anak kecil itu sabar kepada ibunya, maksudnya kesabaran kita dengan Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan membukakan pintu-pintunya, baik itu pintu tobat maupun pintu rezeki. Tapi kadang-kadang kita tidak sabar. Makanya di antara sebab terkabulnya doa itu malam yastajil, salah satunya. Doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama tidak tergesa-gesa. Tergesa-gesa itu bukan bermaksud ya Allah, saya pengen ini, mohon segera dikabulkan. Itu bukan tergesa-gesa. Contohnya kita mendoakan orang sakit gimana? Allahumma shfihi shifaan ajilan. Ya Allah, sembuhkanlah kesembuhan dengan segera. Itu bukan tergesa-gesa. Yang dimaksud dengan tergesa-gesa itu da'autu wa lam yustajabu lahu. Saya sudah bolak-balik doa tapi enggak dikabul-kabulkan. Wis lah rasa ndonga. Ini namanya tergesa-gesa. Ya sudah, berdoa terus. Ya, barangkali Allah Subhanahu wa taala masih senang dengan keluh kesah kita. Allah masih cinta dengan suara-suara kita. Kalau ndang dikabulke terus lali gitu kan ya. Terus ya, insya Allah doa kita juga akan bernilai ibadah Pak. Kalaupun tidak diwujudkan di dunia, itu akan bernilai ibadah di hari kiamat. Nggak ada yang sia-sia Pak. Aku njaluk iki ning dunia tapi ora dikabulke. Bukan tidak dikabulkan, tapi doa-doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diganti mungkin dengan kita tetap sehat, tetap berkah umurnya, kemudian akan diberi ganti pahala di hari kiamat nanti. Jadi jangan lelah berdoa, teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tadi tobat. Ya. Jadi itu orang yang ringan timbangannya akan rugi total orang kafir, yang rugi sementara orang muslim. Kenapa? Karena dia harus masuk neraka dulu kan rugi. Ringan timbangannya masuk neraka rugi. Karena mendapatkan siksa. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qari'ah ayat yang ke-9 ini, fa ummuhu hawiyah. Orang-orang yang ringan timbangannya itu maka fa ummuhu, maka ummun itu artinya apa, Pak? Umi, ibu. Fa ummuhu hawiyah, maka ibunya adalah hawiyah. Maksudnya ibu di sini kita kata ummun, kita ummuhu gitu aja ya. Ummuhu artinya memang secara bahasa ummun itu artinya ibu. Ya. Sehingga para ulama ketika memanai fa ummuhu hawiyah itu, pertama bahwa ummun itu artinya adalah tempat kembali. Sebagaimana ibu adalah tempat kembalinya anak-anak. Contohnya ceritanya Fudail bin Iyad tadi Pak ya. Ceritanya Fudail bin Iyad, anak keluar lari kabur dari ibunya, toh kemudian balik. Ibu-ibu itu bukan hanya tempat kembalinya ibu-ibu, bukan hanya tempat kembalinya anak-anak, termasuk tempat kembalinya para suami ini. Jadi nonton Pak, serius. Bapak-bapak ini pulang kerja ke rumah, tidak ada istri, bingung.
Makanan sudah ada, snack sudah ada, kopi sudah ada, teh sudah ada. Tidak ada istri, pilih keluar nongkrong di he. Serius? Betul? Betul. Iya. Walaupun itu sudah cemepak begitu, bukan tidak menghargai istri, tetapi ketidakhadiran istri itu menjadikan separuh dari hati ini kosong. Masya Allah. Separuh nyawanya hilang begitu. Betul. Ya. Makanya kata para ahli bijak itu, istri adalah jantungnya rumah. Istri itu adalah jantungnya rumah tangga. Maka kalau pengen rumah tangga itu damai, aman, sentosa, jadikanlah jantung itu tenang, tentram, sehat, dan aman, sentosa. Tetapi kalau jantung itu sudah tidak sehat, wis budrek di sini. Betul Pak, jenengan berusaha berbuat baik, yo salah, apalagi salah. Iya. Kalau istri kondisi hatinya sudah tidak nyaman, sudah tidak tenang, jenengan melakukan kebaikan itu ya salah, apalagi melakukan kesalahan. Zina apa betul Bu? Iya. Makanya jangan sampai menjadikan hati istri itu gundah gulana, sedih dan seterusnya. Jadi fa ummuhu hawiyah, tempat kembalinya anak-anak adalah ke ibunya. Bahkan tempat kembalinya suami adalah ke istrinya yang ibu dari anak-anaknya. Ini mana dari fa ummuhu, maka ibunya adalah hawiyah, maka maksud di sini adalah tempat kembalinya. Orang-orang yang amal kebaikannya lebih ringan ketika ditimbang, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Marja di sini tempat kembali, umun di sini artinya tempat kembali. Maka kita sering mendengar ya, sering kalau di pengajian ada ustadz bahwa kita itu sejatinya sedang membangun rumah di dunia ini. Rumah kita itu mau di surga ataupun di neraka. Kita sedang membangun rumah tempat kembali kita. Kalau kita pengen di surga ya tentunya kita bangun materialnya dengan material-material yang spesifikannya surga, dengan amal soleh, puasa dan seterusnya, khususnya dengan iman dan Islam itu yang fondasi utamanya itu. Ya, semegah semewah apapun rumah itu kalau fondasinya lemah ya ambruk, habaan manturo itu tadi. Maka iman kita harus kuat, Islam kita harus kuat, pemahaman kita terhadap Islam kita harus kuat. Caranya ya belajar, ngaji. Kalau di sini sudah ada kajian tafsir, di sini sudah ada kajian fikih, yang belum kajian akidahnya. Sudah ada, masya Allah, sudah komplit Bu ya, nggak usah kemana-mana nih, nggak usah kemana-mana. Ini sudah komplit di sini. Maka bagaimana kita ngaji, kemudian iman dan Islam kita tambah kuat sebagai fondasi dasar amal ibadah kita. Ya. Fa ummuhu hawiyah. Jadi tempat kembalinya orang yang amal kebaikannya sedikit itu adalah hawiyah. Kemudian makna yang kedua, umun di sini adalah bahwa umun di sini adalah ubun-ubun. Ubun-ubun. Embun-embun. Karena umun itu artinya umur roksihi. Umur roksihi itu berarti ini ubun-ubun. Artinya apa? Artinya orang-orang yang amal kebaikannya sedikit, nanti ketika dimasukkan ke dalam neraka dalam kondisi jungkir. Kayak atlet apa? Kalau atlet loncat indah itu di bawahnya air, Pak. Ini bawahnya neraka gitu kan. Air enak seger lah, ini di bawahnya api yang menyalanya lah hawiyah ini ya. Jadi qila ma'nahu fa huwa sakitun hawin bi ummi ra'sihi fi nari jahannam. Maknanya bahwa orang yang ringan amal kebaikannya itu dia akan sakitun jatuh. Karena neraka itu dalam, berarti orang yang dimasukkan ke dalam neraka itu seperti orang yang jatuh dari atas ke bawah. Sakitun bi hawin, meluncur ke tempat yang sangat dalam. Bi ummi ra'sihi, dalam kondisi terbalik kepalanya yang di bawah. Ya.
Itu makna daripada fa ummuhu hawiyah. Maka kita berusaha jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana agar timbangan amal kebaikan kita lebih berat, dan berusaha agar tidak ada yang memberatkan timbangan amal keburukan, maksiat, dosa dan seterusnya itu bisa memperberat timbangan amal keburukan. Maka kita berusaha beriman dan berislam dengan baik, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ditambah dengan giat mengerjakan amal-amal soleh. Insya Allah itu akan memperberat timbangan amal kebaikan kita. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Tahukah kalian itu apa itu ma hiya? Ma itu wa ma adraka ma hiya. Qala Ibnu Jarir rahimahumullah. Tahukah kalian itu apa? Hawiyah ya. Tahukah kalian apa itu neraka? Hawiyah. Hawiyah itu ya. Fa ummuhu hawiyah. Hawiyah itu artinya adalah neraka, salah satu nama dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nama dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Di dalam keterangan para ulama bahwa neraka itu memiliki 7 tingkatan. Ya, sebentar Pak. Ada neraka jahanam, ada neraka hutoma, ada neraka sakor ya. Ini ini saya baca dalam Al-Hidayah ila Bulughin Nihayah. Di sana disebutkan bahwa wa abwabu jahannam sab'ah ba'duha fawqa ba'din. Pintu-pintu neraka itu ada 7 dan sebagiannya berada di atas yang lain, jadi saling urut begitu ya. Awwaluha jahannam, paling atas itu namanya, pintu paling atas namanya jahannam. Wasani lazo, yang kedua namanya lazo. Wasalis al-hutamah, yang ketiga namanya neraka hutamah. Warrabi as-sa'ir, wal khamis al-jahim. Yang kelima adalah jahim. Yang keempat tadi sa'ir. Kemudian yang keenam wasadis sakor. Dan yang ketujuh sabi hawiyah. Jadi makanya hawiyah itu artinya adalah tempat yang sangat dalam. Ataupun keraknya neraka itu adalah neraka hawiyah. Dan itu salah satunya juga disediakan untuk orang-orang munafik. Untuk orang-orang munafik, neraka yang paling bawah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu tempatnya adalah di kerak neraka yang paling dalam. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengetahui bahwa neraka itu sangat dalam sekali, ada banyak sekali riwayat-riwayat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwasanya neraka itu dalamnya sangat luar biasa. Hadis riwayat At-Tirmidzi, beliau mengatakan, Inna sokhrata al-azimata latulqiya min syafiri jahannam fatahwi fiha sab'ina wa ma taqti illa qararuha. Sesungguhnya kalau ada batu besar yang dilemparkan dari mulut neraka yang paling atas, itu baru sampai ke dasarnya itu setelah 70 tahun perjalanan. Jadi melayang-layang 70 tahun baru sampai bawah.
Bahkan pernah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Muslim, hadisnya sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini pernah saya sampaikan di sini bahwa kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman fasami'na wajibatan. Kami sedang bersama Rasulullah, kemudian mendengar suara dentuman, blem begitu ya. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bertanya, "Atadruna ma hadza? Kalian tahu itu suara apa?" Jadi di zaman Nabi ada suara-suara misterius seperti itu sudah ada. Dan karena itu yang menyampaikan Nabi, maka harus kita percayai. Kalau hari ini ada suara blem, oh itu suara batu dilempar ke neraka. Emang jenengan tahu ini dari siapa begitu kan ya? Ya. Kalau Nabi kan mengetahuinya diberitahu oleh malaikat Jibril. Ya. Maka kata Rasulullah, ya. Ketika para sahabat menjawab Allah wa rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka jawaban beliau, hadza hajarun ursila fi jahannam mundu sab'ina kharifan. Ini adalah sebuah batu yang dilempar ke dalam neraka jahanam 70 tahun yang lalu. Kalau dalam riwayat yang lain, wa huwal an yahwi fi qariha fa idzan sami'tum wajibataha. Sekarang itu baru mendasar di dasar neraka, maka kalian akan mendengar suara dentumannya. Ya. Maka kalian tadi mendengar suara dentumannya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi riwayat dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, innal abda la yatakallama bi kalimatin mat yatabayyana ma fiha yahwi biha finnar. Sungguh seorang hamba yang suka mengatakan perkataan yang tidak benar kebenarannya, asbun asal bunyi, asplak asal jeplak begitu. Hoak, berita-berita yang tidak benar itu, maka balasannya adalah yahwi biha finnar, dia akan meluncur deras ke dalam neraka. Dalam riwayat yang lain, yanzilu biha fin nari ab'atu ma bainal masyriqi wal maghrib. Dia akan meluncur ke dalam neraka sejauh jarak yang lebih jauh antara timur dan barat. Maka jangan suka menyebarkan perkataan yang tidak ada kebenarannya, baik melalui lisan ataupun melalui tulisan. Jadi ada berita-berita yang kita tidak tahu kebenarannya, tidak usah mengikut menyebarkannya. Atau kita yang membuat berita tidak benar, naudzubillah min dzalik. Nah, itu ancamannya adalah yahwi biha finnar. Kalimat tidak benar itu akan menjadikan dia meluncur, yahwi itu artinya meluncur masuk ke dalam neraka. Sejauh apa? Sejauh antara timur dan barat. Timur dan barat berapa kilometer, Pak? Kalau timur dan barat lapangan Jegon itu nggak ada 200 meter. Nah itu timur dan baratnya ada di sini ya, timur dan barat, wallahu alam. Kalau diukur nggak ada ujungnya kan, begitu. Masya Allah. Berarti orang yang dosanya sedikit, amal ibadahnya sedikit, itu digolongkan dengan orang munafik ya? Tidak. Ya, tidak harus. Ya, jadi sama-sama di neraka hawiyah, belum tentu dia adalah orang munafik. Ya. Karena kemarin kita ketika membahas narullahil allati tattali'u 'alal afidah, bahwa di antara sifat neraka itu adalah bisa mengetahui isi hati. Sama-sama di neraka, tetapi isi hati kebusukannya berbeda, maka siksa yang dirasakan pun berbeda. Ya mungkin ini terlalu jauh ya, tetapi kita ibaratkan begini saja. Orang yang sedang grogi, orang yang sedang nervous gitu ya, sama-sama di ruangan ber-AC, dia sumuk, yang lain kademen. Betul ya? Nah itulah cerdasnya api neraka itu begitu. Sama-sama di neraka, yang satu merasakan siksa yang luar biasa, yang satu tergantung keburukannya sejauh mana. Karena Allah Subhanahu wa taala
la yadzlimu mithqala dzarratin. Allah tidak akan mendolimi seberat biji dzarrah pun amal kebaikan atau keburukan seseorang di dunia. Pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Maka sekali lagi Nabi sering mengingatkan la tahtakir minal ma'rufi syai'an. Jangan kau remehkan kebaikan itu meskipun itu sedikit. Iyyakum wal muhaqqirati dzunub. Hati-hati dengan dosa-dosa kecil juga. Jadi perkara yang baik sekecil apapun jangan diremehkan, dosa sekecil apapun jangan dianggap ringan. Karena kata Allah fa innahu lahu talib. Kata Rasulullah itu akan dituntut nanti walaupun dosa itu kecil akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Ya. Jadi tidak mesti yang masuk ke dalam neraka hawiyah ini adalah orang munafik. Tapi orang yang ringan amalnya itu ya ini umum saja ringan begitu ya. Ringan amalnya karena dia akan masih menanggung dosa, dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia akan menempati neraka hawiyah di sini. Fa ummuhu hawiyah. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala, saya tambahkan dengan sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Nabi bertanya kepada para sahabat, tadi kan dalamnya neraka Pak ya? Ya. Atadruna masi'atu jahannam. Kalian tahu enggak seberapa luas neraka jahanam? Qulnala, kami menjawab, para sahabat menjawab, tidak. Qala Rasulullah bersabda, ajal wallahi ma tadrun. Betulkah kalian tidak tahu? Ya. Betul wahai Nabi, kita tidak tahu. Kata Rasulullah SAW ini untuk menggambarkan ma baina syahmati uduni ahadihim wa atikihi masirata sab'ina kharifan. Jadi orang-orang yang kafir di dalam neraka itu badannya akan diperbesar jamaah sekalian. Orang-orang yang masuk neraka badannya akan menjadi lebih besar daripada yang ada di dunia ini. Ya. Kata Rasulullah, jarak antara ma baina syahmati udunihi, jarak antara ujung telinga wa atikihi dengan pundaknya masirata sab'ina kharifan, itu seperti jarak antara 70 tahun perjalanan. Baru satu orang Pak. Ya, baru antara pundak dengan telinga. Ya, lebarnya, ya Allah alam. Ini Rasulullah menggambarkan itu baru lebar pundak seseorang aja sudah seperti itu. Artinya kalau jutaan orang masuk ke dalam neraka, ya kita nggak bisa membayangkan sebesar apa neraka. Wong dalam Al-Quran disebutkan, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Kalian orang-orang penyembah selain Allah dan apa yang kalian sembah di dunia akan menjadi bahan bakar neraka. Orang menyembah matahari, orang yang menyembah masuk neraka, mataharinya masuk neraka. Matahari itu sebesar apa Pak? Kalau ada tempat yang muat untuk menampung matahari, itulah neraka. Orangnya. Makanya Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, bulan dan matahari akan dimasukkan ke dalam neraka dalam kondisi terikat. Kenapa? Karena dulu di dunia pernah menjadi bahan sesembahan, dia akan menjadi bahan api neraka untuk memanaskan orang-orang yang menyembah dia. Belum patung, belum gunung, belum pohon, belum menyembah laut dan seterusnya begitu. Maka neraka itu adalah luasnya luar biasa. Jangan sekali-kali ndak apa-apa maksiat masuk neraka, nek ora kamot mencolot ke surga. Iya, nek nerakane Mbah Kakung ya. Neraka Allah Subhanahu wa taala luasnya luar biasa. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tajri fihi audiyatul qaih was-sadid wad-dam. Di neraka itu mengalir audiyah. Audiyah itu lembah-lembah. Bukan sungai, lembah-lembah lebih lebar daripada sungai. Lembah apa?
yang berisi darah dan nanahnya para penghuni neraka. Dan ini juga menyiksa ya. Qulna anhar. Wahai Nabi, apakah itu sungai-sungai? Qala la bal audiyah. Jadi mungkin dibayangkan para sahabat yang mengalir sungai. Kata Nabi, enggak, itu semacam sungai besar. Audiyah itu sungai-sungai lebih besar daripada sungai biasa. Ya. Maka di tempat yang seperti itu mestinya adalah tempat yang sangat luar biasa. Maka sekali jamaah sekali dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ya, kalau ada orang yang dibebaskan dari neraka dan masuk surga Allah Subhanahu wa taala, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang bebas dari neraka dan bisa masuk surga, itulah kesuksesan sesungguhnya. Kayaknya kayak apa, mulianya di dunia kayak apa, kalau toh akhirnya masuk neraka, rugi. Di dunia hidup sederhana, bahkan di bawah garis kemiskinan, kurang segala-galanya, tapi dia menjadi orang yang beriman dan bertakwa, kemudian bebas dari neraka, masuk surga, itulah kesuksesan yang sesungguhnya. Hidup itu pilihan jamaah sekalian. Kita mau milih masuk surga, masuk neraka, kembali kepada diri kita masing-masing. Cukup mungkin sampai di sini. Fa ummuhu hawiyah, bahwasanya hawiyah itu adalah neraka yang sangat dalam. Kedalamannya nanti sangat luar biasa, lebarnya juga sangat luar biasa. Ada yang ditanyakan, monggo. Depan dulu. Sirik jari itu katanya bisa menghapus total semua amal-amal yang pernah dilakukan. Kemudian kalau sirik kopi itu apa? Itu sama dengan sirik. Syirik besar dengan syirik kecil beda, Pak. Kalau syirik besar itu bisa pada jatuh sampai kekafiran paling polnya. Ya kalau di bawah itu akan menggugurkan amal-amal memang. Contohnya adalah man atakahinan au arrafan fasaddaqa biha. Barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal, orang-orang yang dianggap pintar, kemudian membenarkan apa yang dikatakannya, ibadah sholatnya selama 40 hari tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam Al-Qur'an, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau kalian melakukan syirik besar, maka akan gugur amal-amal ibadahmu. Gitu ya. Ya kalau syirik kecil itu kayak riya, khafi, itu pengaruhnya kepada dalam ibadah yang disertai dengan riya itu pun tidak total menghapuskan. Orang ibadah, sholat, kemudian separuh niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala menunaikan kewajiban, yang satunya karena ada calon mertua di belakang ditambah khusyuknya, begitu kan ya. Nah, ini tidak menggugurkan sama sekali ibadah pahala sholatnya. Tergantung yang lebih mendominasi apa. Jadi dalam pembahasan al-amal li ajli dunya, orang yang mengerjakan amal yang seharusnya itu untuk Allah, tetapi ada keinginan-keinginan duniawi, maka Allah yang lebih tahu isi hati itu yang lebih dominan untuk Allahnya atau untuk selain Allahnya, begitu. Tapi itu masuknya tadi yang syirik-syirik khafi itu. Tetapi kalau sudah beribadahnya kepada selain Allah, menyembah patung dan selainnya, itu musyrik syirik besar, bisa sampai menjadikan dia kafir. Monggo Ibu. Waalaikumsalam. Jamaah sekalian mati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya apakah neraka hari ini sudah ada? Sudah. Surga dan neraka sudah ada. Al-jannatu haqqun wan naru haqqun. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis ini, ishtaqatin naru ila rabbiha. Neraka itu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking panasnya neraka. Neraka itu makhluk, Bu ya. Bisa ngomong, bisa mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi akala ba'di ba'dan. Wahai Rabbku,
karena saking panasnya kami, maka sebagian kami memakan yang lain. Ya. Fa'adzinalaha binafasaini nafasun fi syita wa nafasun fi shaif. Maka neraka diizinkan untuk bernafas 2 kali. Sekali nafas di waktu dingin, sekali nafas di waktu musim panas. Fa asyadda ma tajiduna fi syita, ketika kalian mendapati sangat dinginnya di waktu musim dingin, itulah saat neraka sedang bernafas mengeluarkan hawa dinginnya. Dan ketika mendapatkan panas yang luar biasa di musim panas, itulah ketika neraka sedang mengeluarkan hawa, bernafas mengeluarkan hawa panasnya. Jadi sudah ada Ibu ya, sudah apa? Kemudian mahiyah. Bentar, faumuha ya Sebentar. Ya kalau hiya itu memang kata ganti dari dia. Ya. Wa ma'adraka mahiyah, tahukah apa itu mahiyah? Itu maksudnya adalah neraka hawiyah. Itu kata ganti dari mahiyah. Matan begini. Cukup Bapak Ibu? Satu lagi. Neraka wel dari neraka 7. Itu tadi neraka wel. Iya. Ya. Itu masuk di Sa'ir atau Hukamah atau mana? Kalau di dalam keterangan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wail adalah wadiyun, sebuah lembah. Nah, lembah ini berarti umum, bisa dimanapun. Lembah ini wadiyun di jahanam ya, disebutkan. Wail itu adalah sebuah lembah di neraka jahanam, yasilu fiha sadidun wa qaihun min ahlin nar. Yang di dalam lembah itu mengalir koih itu adalah nanah. Sodid itu darah campur nanah. Punya siapa? Punya penghuni neraka. Untuk siapa? Untuk orang yang suka mencela, mengumpat, menggunjing, menjelek-jelekan orang lain, itu akan dimasukkan ke dalam lembah wail itu. Ya sama masuk neraka, tempatnya di lembah wail itu. Atau orang yang sholatnya lalai dan seterusnya. Oh tadi Bang ya? Cukup, saya kira sudah masuk isya dan sebentar lagi iqomah, belum adzan tapi sudah mau iqomah itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada salah kami mohon maaf. Ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.